siap berangkat? Ayo, 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 ayo. Ayo naik delman, turun di Banyumas, beli keripik tempe untuk oleh-oleh. Ayo teman-teman, ayo kita kumpul mendengarkan cerita dongeng anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang berbahagia. Apa kabar teman-teman? Di sini saya akan membawakan dongeng dengan judul Raga Semangsang dan Kesabaran Kiai Pekih. Cerita ini ditulis oleh tim penulis dari sekolahku. Teman-teman, penasaran kan dengan ceritanya? Mari ikut kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang sekarang menjadi alun-alun Purwokerto, hiduplah seorang lelaki sakti mandraguna. Namanya Raga Semangsang. Kesaktiannya luar biasa. Tubuhnya tidak bisa terluka, pedang dan tombak tidak mempan. Dan yang paling aneh, selama tubuhnya menyentuh tanah, ia tidak bisa dikalahkan. Namun sayangnya, Raga Semangsang menggunakan kesaktiannya untuk berbuat jahat. Setiap kali panen tiba, Raga Semangsang datang dengan langkah besar dan suara yang menggelegar. Wah, 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 luar biasa sekali pemandangan hari ini. Padi menguning dan hasilnya melimpah. Bagus, bagus, bagus. Aku memang sedang lapar. Tuan, kami ini hanyalah orang kecil yang hidup dari hasil sawah ini. Kami menanam dengan susah payah, kepanasan, kehujanan, bahkan kadang harus mengusir hama sampai tengah malam. Ini satu-satunya padi yang kami punya untuk makan keluarga. Wah, tenang saja. Aku hanya akan mengambil semuanya. Kalau begini terus, kita bisa makan apa? Mungkin kita makan angin saja. Kalau makan angin terus, nanti bisa terbang dong. Ups. Karena sudah tidak tahan, penduduk desa akhirnya berkumpul di balai desa yang berada di sekitar alun-alun Purwokerto. Suasana saat itu begitu muram. Tidak ada tawa, tidak ada harapan, hanya wajah-wajah lelah yang dipenuhi rasa takut. Pak Lurah berkata dengan sedih, "Saudara-saudaraku, kalau kita diam saja, desa ini akan hancur. Hasil panen habis, kita pun tidak punya harapan." Pak Lurah, saya pernah mendengar ada seorang kiai yang sangat bijaksana dari desa sebelah. Namanya Kiai Pekih. Dan tanpa menunggu lama, harapan itu pun datang. Kiai Pekih tiba dengan langkah pelan. Wajahnya tenang, seolah tidak ada sedikit pun rasa takut. Kehadirannya membuat suasana yang semula gelisah menjadi sedikit lebih teduh.
Setelah mendengar cerita warga, Kiai Pekih berkata pelan, jadi selama tubuhnya menyentuh tanah, ia tidak bisa dikalahkan. Kalau begitu, kita tidak perlu melawannya dengan kekuatan. Kita hanya perlu membuat tubuhnya tidak menyentuh tanah. Keesokan harinya, desa terasa sunyi. Tidak ada aktivitas seperti biasanya. Warga bersembunyi menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, hei penduduk desa, aku datang. Namun kali ini yang berdiri di tengah desa adalah Kiai Pekih. Anak muda, mengapa kamu menakuti orang lain? Wah, siapa kamu? Berani menasehatiku? Aku hanyalah seorang kiai tua. Kalau begitu, pulang saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tanpa banyak kata lagi, kemarahan Raga Semangsa memuncak. Ia tidak suka ditantang. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, ia langsung menyerang. Udara seakan menegang, waktu terasa melambat. Namun, Kiai Pekih dapat menghindar dengan tenang. Sekali lagi Raga Semangsa melompat menyerang. Saat itulah Kiai Pekih berteriak, "Sekarang! Sekarang! Sekarang!" Para warga menarik tali besar. Tarik! 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 Tubuh Raga Semangsa terangkat ke udara. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Raga Semangsa panik. Turunkan aku! Turunkan aku! Wah, sekarang Raga Semangsa jadi layang-layang. Kekuatan bukan untuk menindas orang lain. Sejak saat itu, desa kembali damai. Warga dapat beraktivitas di sawah dengan tenang. Dan mereka belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan dari kesaktian,